Halo pemirsa, senang sekali saya dapat menemani waktu Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Audina, inilah catatan redaksi selengkapnya. Pemirsa, Polresta Jambi berhasil mengamankan 9 anggota geng berandalan bermotor yang terlibat dalam aksi tawuran. 2 diantaranya terancam hukuman 10 tahun penjara karena kedapatan membawa senjata api. Pemirsa, Polresta Jambi berhasil mengamankan 9 anggota geng berandalan bermotor yang terlibat dalam aksi tawuran. 2 diantaranya terancam hukuman 10 tahun penjara karena kedapatan membawa senjata tajam. Fenomena geng berandalan bermotor semakin marak dan meresahkan warga kota Jambi. Polresta Jambi menyoroti aksi kelompok ini yang mayoritas anggotanya merupakan anak-anak di bawah umur. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam penegakan hukum. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Hendra Wijaya Manurung menjelaskan, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, penindakan terhadap anggota geng motor di bawah umur harus melalui proses diversi atau penyelesaian di luar peradilan pidana jika ancaman hukumannya di bawah 7 tahun penjara. Diversi dilakukan untuk melindungi anak dari perampasan kemerdekaan dan memberikan peluang untuk memperbaiki diri. Namun, hal ini menjadi dilema bagi pihak kepolisian, mengingat sebagian besar pelaku geng motor adalah anak-anak. Hendra menegaskan, geng berandalan bermotor harus segera dibubarkan. Pihak kepolisian akan terus melakukan penindakan untuk menekan aksi kriminalitas yang dilakukan oleh geng berandalan bermotor. Namun untuk perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum itu berbeda. Ya, kita bisa lihat ada aturan yang ada perundang-undangan yang melindungi mereka, di mana ancaman di bawah 7 tahun, maka wajib dilakukan diversi.
Namun juga ini menjadi dilema juga bagi kita, karena memang berdasarkan apa yang kita lakukan, apa yang kami amankan beberapa kasus geng motor ini bisa dibilang mayoritas anak di bawah umur semua. Makanya pesan kami di sini, harapan kami kepada orang tua, guru, tolong jaga anak-anak kita, lindungi anak-anak kita dari kegiatan geng motor ini. Karena semua rata-rata anak-anak. Kami ingatkan lagi, ya, jangan begitu nanti kami sudah amankan anaknya, kami kenakan pasal yang mungkin bisa membuat masa depan anak ini terganggu. Jangan, kami juga tidak berharap seperti itu. Tapi yakinlah, tolong yang melihat postingan ini, yang melihat rilis ini, khususnya untuk geng-geng motor yang ada di wilayah Provinsi Jambi, sudah saatnya bubar, pasti ketangkap. Ingat, pasti ketangkap. Kami, tim gabungan dari Polda, dari Polresta, dari Polsek, kami pasti menangkap geng-geng motor tersebut. Kami buktikan. Nah, untuk itu, kalau memang yang sudah memiliki geng motor, silakan datang ke kami. Kita laksanakan kegiatan positif untuk adik-adik, terutama untuk adik-adik kami yang masih sekolah. Ya, tolong pesan kami ini, pesan moral kami selaku kami dari Polresta Jambi yang mempunyai beban moral juga terhadap untuk menjaga keamanan di wilayah Jambi ini, terutama untuk menjaga anak-anak yang berada di Provinsi Jambi. Tolong khususnya untuk guru dan orang tuanya, tolong dibina anaknya, dijaga, diarahkan ke kegiatan yang benar-benar positif. Mungkin itu, ya. Kompol Hendran juga mengimbau kepada para orang tua dan guru untuk lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam aktivitas geng berandalan bermotor. Sebab motif di balik aksi mereka bukanlah faktor ekonomi, melainkan sekedar mencari eksistensi. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Ya pemirsa, setelah hampir 3 minggu buron, pelaku pembunuhan keji di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan polisian di salah satu pondok kebun di Merangin, Jambi. Di dalam video ini terlihat momen penangkapan Dadiel Asbara, pria 30 tahun pelaku pembunuhan yang telah diburu polisi sejak 8 Februari 2025. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah pondok kebun di Desa Simpang Limbur, Kabupaten Merangin, Jambi, pada Rabu 26 Februari 2025, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, korban yang diketahui bernama Agus Cik ditemukan tak bernyawa di bawah jembatan di Dusun Sungai Miwang, Desa Madaga Tengah. Korban mengalami luka bacok parah di kepala, diduga kuat dibunuh oleh pelaku. Saat dikonfirmasi, di Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Manang Subekti menyampaikan pihaknya telah melakukan pelacakan intensif terhadap tersangka dan mendapat informasi bahwa ia bersembunyi di Merangin. Ketika digerebek, pelaku berada di dalam pondok dan tidak melakukan perlawanan. Saat ini ia sudah diserahkan ke Polsek Cempaka untuk proses hukum lebih lanjut. Manang mengatakan penangkapan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Reskop Polda Jambi, Polsek Cempaka, dan Polres Merangin bergerak cepat dalam menangkap buronan ini. Dengan penangkapan ini, polisi berharap proses hukum dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Ya pemirsa, setelah berhasil kabur dari ruang tahanan selama 28 hari, terhitung pada 26 Januari 2025, TSK pencurian sepeda motor dan kepemilikan senpi ilegal berhasil ditangkap saat berada di rumah warga di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan pada Senin 24 Februari lalu. Zulkarnain, 26 tahun, merupakan tersangka dalam kasus tindak pidana curanmor bersenjata api. Sebelumnya ia berhasil melarikan diri dari sel tahanan Polres Kuaro Jambi dengan cara menjebol plafon. Setelah beberapa waktu dalam pelarian, polisi berhasil melacak dan menangkapnya di kediamannya di daerah Sekernan. Penangkapan ini berhasil dilakukan berkat kerjasama antara Polres Kuaro Jambi dan Polda Jambi yang terus melakukan penyelidikan dan pengejaran. Kaur Pensat Subdit Penmasbid Humas Polda Jambi Kompol Erwandi membenarkan adanya penangkapan terhadap tahanan yang kabur dari Polres Muaro Jambi.
Erwandi menyampaikan saat ini Zulkarnain telah dikembalikan ke sel tahanan Polres Muaro Jambi dan dalam penjagaan ketat. Baiklah, saya akan sampaikan perkembangan tahanan kabur dari Polres Muaro Jambi yang bernama Jul bin Japar itu sudah tertangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB. Tertangkap di rumahnya di Desa Tantan, Kecamatan Sekenan, dan sekarang pada Jul dilakukan penahanan di Polres Muaro Jambi. Erwandi menambahkan pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan kejahatan ke pihak berwenang. Selain itu, polisi juga akan melakukan evaluasi terkait pengamanan di rutan Polres Muaro Jambi untuk mengecek insiden serupa terulang kembali. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan. Ya, pemirsa, perkembangan kasus pelecehan terhadap siswa SMP di Kota Jambi yang menjerat seorang oknum ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Kini berkas perkaranya akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi. Diberitakan sebelumnya, kejadian pelecehan ini terjadi di dalam mobil Honda HR-V berwarna merah di kawasan Simpang Lorong Purnama, Kota Baru, Kota Jambi. Atas kasus pelecehan tersebut, oknum ASN di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Rizky Aprianto, telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Paur Penum Bid Humas Polda Jambi, Ibda Maulana menyatakan, berkas perkara tersangka dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi. Diketahui, pelimpahan berkas akan dilaksanakan minggu depan. Jika sudah dinyatakan P21, ia akan memberikan perkembangan lanjutan mengenai kasus ini. Kasus pencabulan atas nama Yanto ini di mana, Bang? Ya, jadi untuk kasus pencabulan atas nama Yanto alias Rizky, berkas perkaranya dalam waktu dekat ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Mungkin perkiraannya kapan tanggal berapa? Jadi untuk perkiraan kemungkinan minggu depan ya, karena masih proses juga. Nanti jika sudah P21 akan kita beritahu lebih lanjut. Saat ini, Rizky Aprianto masih ditahan di Mapolda Jambi dan proses hukumnya akan terus berjalan hingga ke persidangan. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Mewakili kerabat kru yang bertugas, saya undur diri dan sampai berjumpa lagi.